Pernah nggak sih ini kawan-kawan rumah sakit nih berpikir kalau kalian juga banyak fraudnya? Kenapa diverifikasi ulang? Karena banyak bohongnya, banyak manipulatifnya. Tadi Pak Nur Hadi bilang 10 hari dipulangin, enggak 10 hari, 3 hari rawat inap udah disuruh keluar kok sama rumah sakit. Nanti habis itu baru 2 hari kemudian boleh lagi datang, tarifnya 2 kali itu SDGs-nya. Justru itu merugikan BPJS Pak, bukan menguntungkan BPJS. Salah loh, itu menguntungkan rumah sakit, 3 hari keluar, habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit. Emangnya kita nggak tahu? Kita tahu juga nih permainan rumah sakit. Saya dengar loh ya, isu ada klinik ya yang punya oknum ya, oknum orang kuat atau anggota DPR, saudaranya anggota DPR ya, fraud, nggak berani itu BPJS untuk beresin tuh yang begitu-begitu. Jangan takut, itu uang negara loh itu. Tadi mbaknya yang di ujung sana tadi ngomong nih, bicaranya gini, sisa anggaran dari dana kapitasi yang belum digunakan oleh puskesmas adalah hak mutlak puskesmas untuk digunakan sebagai biaya kegiatan tahun berikutnya, sehingga BPJS Kesehatan tidak berhak. Lah emang itu duitmu, duit negara itu, bukan duit Anda, bukan duit puskesmas, itu duit negara ya. Kami juga tahu anggota DPR berapa kuotanya yang dikasih, yang berobat berapa, terus sisanya dibawa main-main, dibawa liburan ke Thailand ya. Jadi nggak boleh juga begitu, itu uang negara ya. Kalau memang itu nggak terpakai ya balikin ke negara ya, jangan merasa berhak. BPJS itu bukan hak BPJS, itu hak negara, uang rakyat itu. Yang pertama tentunya kalau bicara soal kris, dari awal saya sudah menyampaikan bahwa beresin dulu alkesnya, beresin dulu SDM-nya, beresin dulu infrastrukturnya, baru boleh jalan. Itu yang pertama. Apalagi terkait dengan tarif ya, ini mau tarifnya naik atau turun atau bagaimana, ini kan belum jelas. Jadi jangan dijalankan sebelum tarifnya jelas. Tapi alhamdulillah Pak Menteri sudah memberikan relaksasi, diberlakukannya mundur sampai bulan Desember ya kalau nggak salah. Jadi masih ada kelonggaran waktu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai. Saya paham bahwa apa yang dimaksud oleh Pak Menteri 1 kamar 4 bed itu pasti niatnya untuk kebaikan ya, untuk kebaikan, sehingga masyarakat yang berobat, yang rawat inap itu nggak berdesak-desakan, yang kemudian malah saling menularkan satu sama lain. Baik, sebenarnya itu patut kita dukung sepanjang, nah ini dia, sepanjang yang saya sampaikan 5 item tadi diberesin dulu Pak Menteri. Nah itu satu. Nah yang kedua, saya mau ngomong lagi soal kalau nggak gatel jangan digaruk Pak, seperti yang disampaikan Pak Nur Hadi. Saya paham betul Bapak harusnya ngomong itu, ngomong seperti itu jangan di publik. Kalau di universitas misalnya, di orang-orang yang pengetahuannya sudah lebih bagus, pasti mereka tahu sisi positifnya. Kalau orang lingkar pinggang di atas itu obesitas. Kalau obesitas tentu banyak penyakit. Kalau banyak penyakit ya pasti menghadap Tuhan lebih cepat. Sebenarnya itu intinya. Tapi nggak semua masyarakat paham itu Pak. Gitu. Jadi Bapak kalau nggak gatel jangan digaruk. Ngomongnya jangan yang seperti itu. Walaupun sebenarnya maksudnya baik loh ya, baik karena obesitas tuh nggak bagus. Saya salah satu contoh obesitas loh. Saya itu makan aja, saya kadang-kadang bilang saya minum aja kok berat badan saya nambah gitu ya. Jadi kadang-kadang pinggang sakit, masuk angin lah, segala macam. Memang orang obesitas itu banyak sekali keluhannya gitu. Tapi jangan kalau nggak gatel jangan digaruk ya Pak ke depan Pak, karena itu bikin gaduh dan membuat Bapak jadi perbincangan se-Indonesia, makin viral, ngetop banget nih Budi Gunadi Sadikin ya
Jadi itu pengen diviralkan. Atau kata Bu Kurniasi pengen dipiralkan, enggak juga lah ya. Saya yakin sudah banyak perbaikan tata kelola rumah sakit yang dilakukan beliau. Dan saya terus terang mendukung penuh bagaimana beliau melakukan perbaikan di tata kelola, karena selama ini jeruk makan jeruk, banyak yang tidak terselesaikan, banyak yang tersembunyi, termasuk PPDS, perundungan, bullying, kemudian malpraktek dan lain sebagainya diberesin. Menurut saya itu good lah ya. Nah, kemudian sebelum lebih lanjut saya bicara soal kris ini Pak, perlu mungkin Bapak mendapatkan informasi penerimaan publik nih terhadap perubahan manfaat dan iuran JKN. Dan ini terkait iuran nih Pak ya, mesti dicek kembali. Kemudian tarif RS di sini ada di nomor berapa nih? Tarif rumah sakit belum sesuai dengan nilai ekonomi, keekonomian, kenaikan inflasi, UMKM, pajak dan lain-lain perlu ditinjau 2 tahun sekali. Bagaimana IDRG ini dari tantangan pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta. Nah, saya ingin juga sampaikan nih soal yang meningkatnya kasus pending claim setelah diverifikasi oleh verifikator BPJS sehingga mengganggu cash flow. Pernah nggak sih ini kawan-kawan rumah sakit nih berpikir kalau kalian juga banyak fraudnya? Kenapa diverifikasi ulang? Karena banyak bohongnya, banyak manipulatifnya, banyak loh, jangan salah. Tadi Pak Nur Hadi bilang 10 hari dipulangin, enggak 10 hari, 3 hari rawat inap udah disuruh keluar kok sama rumah sakit. Nanti habis itu baru 2 hari kemudian boleh lagi datang, tarifnya 2 kali itu SDGs-nya. Justru itu merugikan BPJS Pak, bukan menguntungkan BPJS. Salah loh, itu menguntungkan rumah sakit, 3 hari keluar, habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit ya. Kemudian diagnosa ya, masuk UGD terus disuruh rawat inap, kalau nggak ada ya suruh keluar lagi, masuk lagi. Emangnya kita nggak tahu? Kita tahu juga nih permainan rumah sakit. Rumah sakit juga jangan merasa apa namanya semua salah BPJS. BPJS ini udah sangat menguntungkan rumah sakit loh. Kalau nggak ada BPJS piye? Ya toh. Jadi rumah sakit juga perlu memperbaiki diri. Kenapa ada double checking? Karena banyak fraud. Nah, saya minta dengan BPJS nih, Prof Gufron. Saya dengar loh ya isu ada klinik ya yang punya oknum ya, oknum orang kuat atau anggota DPR, saudaranya anggota DPR ya, fraud, nggak berani itu BPJS untuk beresin tuh yang begitu-begitu. Mau dia kakaknya, mbahnya, bapaknya anggota DPR ya, atau orang kuat lainnya, beresin, gak ada urusan. Jangan yang begitu dibiarin, yang lain kemudian diputus. Itu nggak boleh begitu tuh ya Pak Gufron, jangan takut. Itu uang negara loh itu. Kemudian soal kapitasi, tadi mbaknya yang di ujung sana tadi ngomong nih, bicaranya gini, sisa anggaran dari dana kapitasi yang belum digunakan oleh puskesmas adalah hak mutlak puskesmas untuk digunakan sebagai biaya kegiatan tahun berikutnya, sehingga BPJS Kesehatan tidak berhak. Lah emang itu duitmu, duit negara itu, bukan duit Anda, bukan duit puskesmas, itu duit negara. Ya, kami juga tahu anggota DPR berapa kuotanya yang dikasih, yang berobat berapa, terus sisanya dibawa main-main, dibawa liburan ke Thailand. Ya, jadi nggak boleh juga begitu. Itu uang negara, sesuai dengan kapitasimu, sesuai dengan orang yang datang ke tempatmu. Ya kalau memang itu nggak terpakai ya balikin ke negara. Ya, jangan merasa berhak. BPJS itu bukan hak BPJS, itu hak negara, uang rakyat itu. Ya, kemudian soal
Nih, rumah sakit swasta harus siap dengan alkes yang dibutuhkan. Jangan cuman main rujuk aja, ya toh? Karena nggak ada alkes, ya kan? Pasien BPJS diterima, alkesnya nggak cukup, kemudian dirujuk. 2 kali loh itu 2 kali pembiayaan loh itu, Prof. 2 kali loh, ya kan? Diterima nih di puskesmas kan udah tarif tuh. Kemudian nggak cukup kan, alatnya kan dirujuk lagi ke rumah sakit mana. Nah itu kan juga udah 2 kali kapitasinya, udah 2 kali tarifnya tuh. Nah makanya Kementerian Kesehatan harus melengkapi alkesnya puskesmas. Nah kadang-kadang puskesmas ini dokternya juga jam 10 datang, jam 11 pulang, jam 12 pulang. Ya kan, begitu datang dianggap aja nggak ini dokternya nggak ada. Kemudian dirujuk. Kenapa nggak ada yang nanganin? Nah, tapi walaupun nggak ditanganin karena sudah masuk ke dalam puskesmas, sudah di stetoskop, ya, sudah dicek apa namanya ininya tekanan darah, udah dapat tuh kapitasinya. Nah, rujuk lagi, bayar lagi. Ini kan sama aja menggarong pemerintah ini. Yang begini-begini benerin dong. Jangan semuanya nyalahin BPJS. BPJS ini juru bayar, ya, bukan duitnya dipegang oleh BPJS. Jadi harus paham juga nih rumah sakit. Jangan cuman bisa bilang apa namanya harus begini, harus begitu. Rumah sakit ya harus siap kalau mau melayani pasien BPJS juga harus siap alkesnya. Kalau nggak siap ya jangan kontrak dengan BPJS lah. Ya banyak kok puskesmas klinik-klinik yang lengkap. Kalau nggak lengkap tapi kontrak dengan BPJS itu sama aja ngabisin anggaran BPJS itu. Nah, kemudian ya udah, ini klinik yang koruptif tadi saya sudah sampaikan juga. Nah, saya kira Pak Menteri harus segera menyiapkan seluruh ya yang pernah direkomendasikan Komisi 9 agar KRIS ini bisa berjalan, Pak Menteri. Ya, saya paham betul bahwa akses pelayanan publik harus jauh lebih baik lagi. Sekarang sudah baik loh ya, tapi harus lebih baik lagi. BPJS juga sekarang ini udah baik banget. Saya tuh selalu kalau ke rumah sakit selalu wawancara. Saya wawancarain ya. Ada yang bilang katanya pasang ring hanya boleh 1. Bohong, orang saya wawancara langsung kok dengan pasien di rumah sakit sampai 3, 4 juga masih di cover kok sama BPJS. Luar biasa. Jadi kita harus sama-sama duduk bareng gitu, jangan saling menyalahkan, saling support. Kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada yang kelebihan dikurangin, kan itu harusnya yang dilakukan oleh mitra kerja. Masalahnya teman-teman ini kan semuanya berkecimpung di satu profesi yang namanya akses pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi rumah sakit juga jangan nyalain BPJS aja, wong banyak yang korup kok ya, banyak yang apa namanya klaimnya nggak bener, diagnosisnya juga salah gitu ya, terus mintanya gede gitu juga banyak. Kalau kemudian BPJS melakukan verifikasi wajar-wajar aja. Kalau sampai bilang cash flow-nya terganggu, enggak juga lah. Ya itu juga ngecap itu kalau sampai bilang terganggu dan lain sebagainya, kecuali kalau yang enggak dibayarkan itu lebih dari 50% gitu. Oke lah terganggu. Kalau cuma 10% enggak terganggu lah itu. Ya enggak usah berlebihan juga lah ya. Dalam rangka melayani kebutuhan akses pelayanan publik. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.